Halo semuanya. Jadi seperti yang sudah kalian baca pada disclaimer sebelumnya, di sini aku cuma mau nge-share bahan bacaan UKM PPD yang setahu aku ya. Ini belum tentu yang paling update. Jadi jangan percaya 100% sama yang aku tulis di sini. Selamat belajar. Halo semuanya. Sekarang kita lanjut ke pulmonologi part 2. Akan kita bahas pertama adalah asma bronkial. Nah, asma bronkial itu ditandai oleh apa-apa saja sih? Yang pastinya nih, biasanya pasien datang dengan sesak, keluhan sesak, karena kan asma memang sesak kan. Lalu bisa juga disertai dengan batuk. Nah, pada pemeriksaan fisiknya, saat kita auskultasi di bagian toraksnya, yang pasti itu adalah ketemu suara wheezing. Nah, terus juga pasiennya itu ekspirasinya akan memanjang. Nah, biasanya pada pemeriksaan lab serum darah, didapatkan kadar IgE-nya itu meningkat, IgE serumnya itu meningkat. Nah, nanti ini sering ada juga pertanyaannya, pada pasien-pasien asma ataupun pasien-pasien alergi, itu sering ditanya pemeriksaan lab serum darahnya, maka didapatkan IgE-nya meningkat. Oke. Lalu untuk pemeriksaan penunjangnya, untuk diagnosis jika ditanya di soal, misal nih pasien datang ke IGD, ditanya pemeriksaan untuk mendiagnosis pasien tersebut adalah, maka jawabannya adalah spirometri. Nah, dari si spirometri tersebut nanti didapatkan hasilnya adalah obstruksi, di mana nilai FFV1 per FVC-nya itu kurang dari 75%. Lalu jika nanti ditanya pertanyaannya adalah apa pemeriksaan penunjang untuk mengobservasi pengobatan pada pasien tersebut, maka jawabannya adalah, aduh ini kehapus, ini adalah peak flow meter. Nah, itu ya beda dengan spirometri. Spirometri itu untuk mendiagnosis, sedangkan untuk mengobservasi pengobatan pada pasien tersebut kita menggunakan peak flow meter. Lalu, jika ditanya bagaimana cara kita mengobservasi klinis pasien, maka kita menggunakan pulse oximeter untuk menilai daripada saturasi oksigennya. Sedangkan untuk yang spirometri dan peak flow meter itu untuk menilai fungsi dari parunya itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah asma stabil. Nah, asma stabil ini dia akan ada dibagi-bagi menjadi klasifikasi tertentu. Yang pertama itu adalah berdasarkan frekuensinya. Nah, ini akan saya jelaskan pada orang dewasa terlebih dahulu. Nah, cara ingatnya gampang. Kita hanya butuh mengingat ini, 4 ini saja. Intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Nah, di soal itu sebenarnya kelas poin-poin untuk mengklasifikasikan ke 4 poin ini banyak. Ada gejala harian, gejala malam, APE, dan lain-lainnya. Nah, tapi yang perlu kita hafal untuk menjawab soal itu biasanya cuma 3. Gejala harian, gejala malam, dan nilai APE-nya. Kenapa? Karena gejala-gejala yang lainnya itu biasanya jarang diterapkan di soal. Nah, 3 gejala inilah, gejala harian, gejala malam, dan APE yang sering disertakan di soal. Nah, untuk gejala hariannya, yang intermittent itu adalah 1 kali per bulan. Yang di bawahnya, ingatnya adalah paling atas intermittent paling ringan per bulan, persisten ringan per minggu, sedang setiap hari, berat kontinu dan ganggu aktivitas. Jadi makin ke bawah makin turun. Per bulan, per minggu, setiap hari, kontinu ataupun terus-terusan dan mengganggu aktivitas. Oke. Lalu, untuk gejala malamnya untuk yang intermittent dan persisten ringan, itu per bulan dua-duanya. Oke, bedanya intermittent kurang dari sama dengan 2 kali per bulan. Jadi misalnya 1 sampai 2 itu masih dikategorikan intermittent. Lalu, kalau yang ringan, persisten ringan itu lebih dari sama dengan 3 kali per bulan. Artinya gejala malamnya itu muncul sebanyak minimal 3 kali sama 1 bulan. Oke. Lalu untuk persisten sedang, itu dia sudah turun lagi per minggu. Artinya gejalanya makin sering. Lebih dari 1 kali per minggu. Nah, sedangkan yang persisten berat itu setiap hari. Nah, biasanya di soal jarang ditampilkan dua-dua gejala ini. Biasanya salah satu saja, apakah gejala hariannya ataupun gejala malamnya. Jadi kedua hal ini sangat penting kita hafal. Lalu, poin ketiga yang sangat penting diapa adalah nilai APE-nya. Oke? Nah, kenapa? Karena kadang kita sering lupa kan gejala hariannya, gejala malamnya, ini 1 kali atau 2 kali ya, atau 3 kali, atau per minggu per hari. Nah, kita bisa sangat mudah melihat nilai APE-nya. Nah, nilai APE-nya untuk yang intermittent itu lebih dari sama dengan 80%. Sama-sama dengan yang persisten ringan. Nah, jadi 1-2, intermittent dan persisten ringan itu sama-sama lebih dari sama dengan 80%. Sedangkan yang persisten sedang itu tidak mulai turun. 60 sampai 79% sebenarnya, tapi karena supaya kita gampang ingatnya 60-80%. Oke. Nah, lalu yang persisten berat itu kurang dari 60%, lebih rendah lagi.
untuk kategori APE untuk persisten berat. Nah, jadi kalau misalnya kalian susah mengingat kapan gejala hariannya, kapan gejala malamnya, ingat saja APE-nya. Nah, tapi hati-hati karena biasanya ada juga yang nggak dikasih tahu nilai APE-nya. Nah, jadi memang tiga-tiga ini harus dihafal untuk mengkategorikan dia ini termasuk asma stabil yang bagian mana pada orang dewasa, oke? Nah, sekarang kita bahas terapinya. Untuk asma stabil, jika ditanya terapinya adalah terapi controller. Artinya, terapi ini terapi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Nah, ini pernah ada nih soalnya. Apa sebenarnya tujuan terapi dari asma stabil ataupun terapi panjang ataupun intermittent dari asma stabil? Maka jawabannya adalah untuk mencegah kekambuhan karena terapi controller ini adalah terapi jangka panjang, oke? Nah, kita bahas yang pertama. Untuk yang intermittent itu dia tidak perlu terapi. Artinya dia tidak perlu mendapatkan terapi asma. Oke, karena dia kita anggap kondisinya masih sangat baik dan terkontrol. Nah, untuk yang persisten ringan bisa kita kasih ICS 200-400 mikrogram. Apa itu ICS? ICS adalah inhalan kortikosteroid. Yang nanti akan kita bahas sebenarnya apa sih obat-obat yang digolongkan sebagai inhalan kortikosteroid. Oke, 200-400 mikrogram itu adalah dosis yang rendah. Oke, dosis low dose. Jadi nanti kalau misalnya nggak ada di jawaban ICS 200-400 mg, maka kita bisa pilih ICS yang low dose. Oke? Lalu untuk yang persisten sedang itu naik lagi ICS-nya karena dia kan gejalanya makin sering. Nah, naik lagi ICS-nya 400-800 mikrogram ditambah LABA. Nah, LABA itu apa? LABA itu adalah long acting beta agonis. Nah, nanti akan kita bahas juga apa saja obat-obatan yang masuk ke LABA. Oke? Nah, lalu semakin ke bawah, persisten berat, maka kita naikkan lagi ICS-nya itu bisa lebih dari 800 ditambah LABA dosis tinggi dan bisa ditambah santin. Nanti akan kita bahas obat-obatannya saja apa saja ya yang dimasuk ke golongan ini. Nah, ini singkatan-singkatan bagi yang belum tahu, ICS inhalan kortikosteroid, LABA short acting beta agonis, LABA long acting beta agonis. Oke. Ini ya kalau ada yang mau screenshot klasifikasi dan terapi dari asma stabil. Nah, kita lanjut untuk klasifikasi yang anak, asma stabil pada anak. Nah, sebenarnya klasifikasinya tetap sama, ada dua jenis. Ada yang dikategorikan intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat, artinya sama seperti dewasa, dan ada yang diklasifikasikan sebagai ringan atau jarang, sedang atau persisten. Nah, ini tergantung soal dan berbeda sumber, beda klasifikasinya, oke? Nah, yang kita bahas yang pertama dulu yang sama seperti dewasa tadi, yang ada intermittent, persisten ringan, persisten sedang, dan persisten berat. Nah, dibedakan dengan gejalanya, oke? Kalau gejala asma pada anak, klasifikasinya itu lebih lama lagi gejalanya. Oke, misal pada intermittent, dikatakan intermittent maka jika gejala asmanya itu kurang dari 6 kali dalam setahun. Nah, lama kan? Persisten ringan lebih dari 1 kali dalam per bulan, persisten sedang lebih dari 1 kali per minggu, dan persisten berat adalah setiap hari. Nah, ini untuk yang klasifikasinya sama jenis seperti yang dewasa. Oke, kita cukup hafal untuk gejalanya saja, karena biasanya jarang ditanya gejala-gejala yang lainnya. Nah, ini bisa dilihat. Lalu, untuk kategori lainnya, klasifikasi lainnya pada asma anak adalah untuk yang ringan atau jarang, sedang, dan persisten. Bedanya apa? Bedanya dibagi dua, berdasarkan frekuensi dan berdasarkan apakah dia mengganggu tidur dan aktivitas si anak tersebut. Nah, jika ringan atau jarang, maka frekuensinya itu kurang dari sama dengan 1 kali per bulan. Nah, berarti minimal 1 kali saja dia sudah masuk ke ringan ataupun jarang. Oke, sedangkan untuk yang sedang lebih dari 1 kali per bulan, dan yang persisten sering, artinya bisa sampai 6 kali per minggu. Nah, untuk ganggu tidur dan aktivitas, yang ada itu hanya untuk yang sedang dan persisten. Oke, sedangkan yang ringan itu tidak ada mengganggu tidur si anak ataupun aktivitas si anak. Nah, ini kalau ada mau dilihat, kita lanjut ya. Nanti ada juga ditanya diagnosis apakah asma tersebut terkontrol ataupun tidak terkontrol. Artinya, apakah si orang tersebut mampu mengontrol asmanya dengan pengobatan ataupun tidak. Nah, dibagi menjadi 3. Ada baik, sebagian, dan tidak terkontrol. Oke, nah cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kita harus menghafal 4 poin ini. Apakah dia ada gejala lebih dari sama dengan 2 kali seminggu? Apakah ada terbangun malam hari?
Apakah dia ada menggunakan obat reliever lebih dari 2 kali dalam seminggu, dan apakah terdapat batasan aktivitas? Nah, cara menghafal yang enak adalah cukup melihat yang pertama saja, gejala lebih dari 2 kali seminggu. Kenapa? Karena pada asma yang terkontrol baik, dia tentu tidak ada dong gejalanya. Oke, tapi dia tetap bisa terbangun malam hari. Nah, oke. Untuk yang sebagian gejalanya lebih dari 2 kali seminggu itu bisa muncul 1-2 kali episode. Oke, episode asmanya itu bisa muncul 1-2 kali untuk yang gejala lebih dari 2 kali seminggu. Sedangkan yang poin 2, 3, 4, dia yes semua. Artinya dia terbangun malam hari, dia menggunakan reliever lebih dari 2 kali seminggu, dan batasan aktivitas. Nah, sedangkan yang tidak terkontrol, episode gejalanya itu muncul bisa 3-4 kali. Bisa sampai sebulan dia muncul gejalanya. Jadi setiap minggu tuh dia ada terus-terus gejalanya. Ada minimal 2 kali seminggu sampai 4 minggu. Gitu, 3-4 minggu. Oke ya. Nah, sedangkan yang poin 2, 3, dan 4-nya itu tetap sama. Jadi nanti diagnosisnya itu, kalau dilihat dari klasifikasi dan apakah dia terkontrol ataupun tidak terkontrolnya, nanti kita harus menentukan. Nanti ditanya diagnosisnya apa nih? Maka nanti kita jawab, bisa jawabannya itu adalah pasien menderita asma persisten sedang dan terkontrol sebagian. Nah, gitu diagnosis lengkapnya. Jadi kita harus hafal memang klasifikasi daripada asma stabil ini. Oke ya, ini kalau mau dilihat. Oke, sekarang kita masuk ke asma eksaserbasi. Nah, asma eksaserbasi itu biasanya di kasus soal itu adalah pasien itu datang dengan sesak ke IGD. Memang lagi sesak-sesaknya gitu. Berbeda dengan asma yang di atas, asma stabil. Artinya dia memang selama ini dalam kehidupannya dia menderita asma, sehingga ditanya obat jangka panjangnya apa. Nah, berbeda dengan asma eksaserbasi ini, dia lagi serangan. Oke. Nah, diklasifikasikan juga asma eksaserbasi ini berdasarkan derajat serangannya. Ada ringan, sedang, dan berat. Ada 5 poin yang bisa membedakan apakah asma eksaserbasi ini termasuk ringan, sedang, berat. Namun yang perlu kita hafal sebenarnya 3. Karena tiga ini, bicara, wheezing, dan nafas ini sering sekali disertakan di soal. Oke, yang pertama, untuk yang ringan, bicaranya itu dia bisa 1 kalimat. Artinya misalnya, saya ingin pergi ke pasar. Nah, dia lengkap kan 1 kalimat. Berbeda dengan yang sedang, bicaranya itu beberapa kata. Jadi misalnya gini, nanti pasien datang dengan keluhan hanya bisa berbicara beberapa kata. Contohnya, saya ingin pergi ke pasar. Atau saya ingin pergi ke pasar. Nah, dia itu hanya beberapa kata. Nah, berbeda dengan yang berat. Berat itu dia hanya 1 kata. Contohnya, saya pergi ke pasar. Nah, itu adalah gaya bicara untuk yang asma eksaserbasi berat. Dia hanya per kata 1 kata. Nah, untuk yang wheezing, kita mendengarnya itu kalau yang pada ringan di akhir ekspirasi paksa. Jadi kita suruh pasien ekspirasi, terus suruh menghembuskan sampai habis dengan ekspirasi paksa. Nah, di akhir itulah kita mendengar suara wheezingnya. Kalau yang sedang, pada saat dia ekspirasi pun di akhirnya, akhir ekspirasi yang biasa ya, kita bisa mendengar suara wheezingnya. Sedangkan untuk yang berat, tanpa stetoskop pun kita bisa mendengar suara wheezingnya. Oke. Untuk yang nafas, frekuensi nafasnya untuk yang ringan kurang dari 20 kali per menit. Artinya masih dalam batas normal ya. Oke, 16-20. Untuk yang sedang itu sudah meningkat. Sudah 20-30 kali per menit. Nah, udah mulai meningkat ya. Untuk yang nafas yang berat itu lebih meningkat lagi. Lebih dari 30 kali per menit. Nah, ini yang sering disertakan di soal 3 ini. Bicara, wheezing, dan nafas. Jadi kalau nggak bisa hafal semuanya, cukup hafal 3 ini. Nah, sisanya itu ada nadi dan posisi. Jadi pasien dengan nadi kurang dari 100 itu ringan, 100-120 itu sedang, dan lebih dari 120 itu berat. Untuk posisi pasiennya, jika pasiennya bisa berbaring ataupun berdiri, maka dia pasti ringan nih pasiennya asmanya. Sedangkan kalau dia datang posisinya itu dia nyaman dengan setengah duduk, maka dia itu sedang. Tapi kalau dia tripod position, maka pasiennya itu sudah dikategorikan sebagai asma berat. Oke, kita lanjut ya. Untuk terapinya, nah, ini terapi secara umumnya, yang pasti pertama kita kasih oksigen. Oke, dengan target pada dewasa itu saturasinya adalah kita pertahankan 93-95% dan anak-anak 94-98%. Lalu terapi definitifnya, jika nih pasien datang dengan asma, dia sesak, maka kita kasih adalah SABA. SABA itu short acting beta agonis. Nah, kita tunggu tuh SABA-nya sama 20 menit, kita evaluasi apakah pasien tersebut membaik atau tidak. Jika tidak membaik, bisa kita kasih SABA lagi. Oke. Nah, kita evaluasi lagi sama 20 menit lagi.
Nah, kalau dia tidak membaik juga, maka kita kasih SABA lagi ditambah OCS. Nah, OCS itu adalah oral corticosteroid. Oke. Nah, oral corticosteroid contohnya seperti methylprednisolone. Nah, ini saya kasih tahu dosisnya. Untuk yang dewasa itu 1 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 50 mg, dan anak-anak 1-2 mg per kilogram berat badan dengan maksimal dosis 40 mg. Nah, dosisnya ini sangat jarang ditanya sih. Biasanya yang sering ditanya itu adalah terapinya, SABA, atau algoritma terapinya. Jadi misalnya pasien baru dikasih SABA 1 kali. Nah, apakah terapi yang selanjutnya bisa Anda berikan jika kondisi pasien tersebut belum membaik? Maka bisa kita kasih SABA lagi. Artinya SABA ini bisa kita kasih sampai 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Nah, lalu untuk yang anak-anak juga bisa dikasih, kalau dia tidak merespon untuk yang ketiga kalinya, bisa kita kasih SABA ditambah dengan iprapropium bromida. Oke, ini untuk yang asma eksaserbasi ya. Lalu ada klasifikasi lainnya, ada asma eksaserbasi mengancam jiwa. Nah, asma eksaserbasi mengancam jiwa itu dikatakan jika pasiennya itu sudah penurunan kesadaran. Oke. Lalu pasiennya sudah gelisah, hampir apnu, bradikardi, dan silent chest. Silent chest itu maksudnya adalah suara parunya itu bahkan wheezing pun nggak ada gitu. Jadi jangan salah sangka misalnya nih pasien datang dengan asma. Pada saat pemeriksaan pertama kita temukan pasiennya, oh ada wheezing nih, bener asma. Lalu kita kasih SABA nih misalnya. Oh, pasiennya membaik nih, wheezingnya udah nggak ada lagi. Tapi pasiennya kok masih sesak ya? Nah, itu hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja itu adalah tanda-tanda dari silent chest. Artinya suara wheezingnya tidak ada, tapi pasien tersebut sudah mengancam jiwa kondisinya. Nah, itu hati-hati ya. Oke. Lalu, nah, ada lagi klasifikasi lainnya ataupun jenis lain dari asma itu adalah status asmatikus. Yang dimaksud dengan status asmatikus, nah status asmatikus itu bisa kita diagnosis jika setelah pemberian SABA 3 kali tidak ada perbaikan ataupun perubahan. Nah, jadi pada algoritma di atas, kalau 3 kali kita kasih SABA tidak membaik, maka kita diagnosis pasien tersebut sebagai status asmatikus. Nah, ini juga ada sering soalnya keluar. Nah, oh ya, saya lupa kasih tahu, tadi kan pada asma yang stabil, itu kita kasih obatnya adalah terapi controller, artinya terapi jangka panjang. Nah, kalau pada asma eksaserbasi, oke, terapi SABA ini disebut sebagai terapi, ada yang tahu? Terapi reliever. Nah, itu adalah terapi pelega, oke. Ini juga sering ditanya. Nanti ditanya apakah dia dikasih terapi reliever ataupun controller. Ingatnya gampang. Kalau controller berarti dia untuk yang jangka panjang, untuk mencegah kekambuhan. Kalau pertanyaannya itu ya udah jawab aja controller. Walaupun pasiennya itu sedang dalam keadaan asma eksaserbasi. Jadi tergantung di pertanyaannya. Yang ditanya apakah terapi saat ini, terapi selanjutnya, atau terapi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Nah, kalau terapi saat ini, maka jawabannya adalah terapi reliever. Lalu kita lanjut ya. Ini kalau ada yang mau foto untuk yang asma eksaserbasi. Nah, kita lanjut ke obat-obatan asma. Nah, obat-obatan asma ini, lihat nih ya. Ini yang tadi saya sebut. Yang pertama ada ICS, inhalan corticosteroid, ada budesonide, fluticasone propionate, mometasone furoate, triamcinolone asetat, ada SABA, short acting beta agonis, ada salbutamol, nama lainnya albuterol, ataupun yang kita sering dengar dengan Ventolin, raterbutalin, procaterol, fenoterol, LABA long acting beta agonis, salmoterol, formoterol, antikolinergik juga ada sulfasatropin, iprapropium bromida ataupun yang tadi atau yang sering kita dengar dengan Combifen, ya kan, ada tiopropium bromida juga, santin contoh obatnya theophylline dan aminofilin. Nah, ini harus dihafal sebenarnya. Setidaknya hafal 1-2 dari salah satu jenis ataupun salah satu jenis obat asma. Karena kenapa? Karena nama obatannya itu mirip-mirip. Lalu dan sering juga keluar di soal gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas sedikit tentang spirometri. Tadi kan disebut di atas spirometri itu untuk mendiagnosis daripada asma kan. Apakah benar nih emang asma? Nah, spirometri itu kan dia untuk menilai fungsi paru. Nah, normalnya, ini sebenarnya banyak ya singkatan-singkatannya, tapi normalnya kita bahas cuma 2 atau 3 ya. Yang pertama, hasil normal pada orang normal itu didapatkan spirometrinya FVC-nya itu lebih dari sama dengan 80%. Dan FEV1 per FVC-nya itu lebih dari sama dengan 75%. Oke. Sedangkan untuk yang hasil spirometri obstruksi, contohnya pada pasien asma tadi, itu didapatkan FEV1 per FVC-nya kurang dari 70%.
Oke. Dan FEV1 kurang dari 80%. Nah, contoh penyakit obstruksi itu apa-apa saja. Contohnya itu bisa PPOK ataupun yang asma tadi. Tapi beda. Kalau asma, nilai dari FEV1 per FEC-nya itu dia ada toleransi sedikit meningkat. Jadi kalau misalnya kurang dari 75% saja FEV1 per FEC-nya, maka bisa kita kategorikan dia sebagai obstruksi pada pasien asma. Oke. Nah, lalu ada restriksi. Restriksi itu dia FVC-nya itu kurang dari 80%. Nah, contoh penyakit restriksi itu apa? Contohnya adalah fibrosis paru. Oke. Nah, lalu bedanya obstruksi sama restriksi itu apa? Nah, obstruksi yang pertama, obstruksi kan pasti ada penyumbatan di situ. Nah, contohnya apa? Misal pada pasien asma nih, penyumbatannya karena apa? Karena bronkusnya membengkak. Nah, sehingga udara yang sudah masuk ke dalam paru-paru itu sulit keluar lagi karena jalurnya itu semakin sempit. Akibat dari bronkus yang tadi itu terjadi respon inflamasi karena asma gitu kan. Nah, kalau restriksi dia biasanya itu karena ada gangguan di dalam parunya itu sendiri. Sehingga udara yang di luar itu sulit untuk memenuhi kapasitas paru. Nah, artinya paru-paru itu yang biasanya misalnya nih, normalnya paru-paru itu bisa memasukkan oksigen sebanyak 800. Tapi gara-gara ada penyakit tertentu, dia terjadi restriksi. Sehingga yang tadinya bisa sanggup menampung 800, jadinya cuma kapasitasnya 400. Nah, itu adalah penyakit restriksi. Lalu ada yang campuran. Nah, campuran ini kalau misalnya nilai FEV1 per FVC-nya seperti obstruksi, kurang dari 70%, ditambah dengan FVC yang seperti restriksi, kurang dari 80%. Nah, itu untuk spirometri ya. Lalu kita bahas selanjutnya adalah untuk yang PPOK atau COPD. Nama lainnya penyakit paru obstruktif kronik atau chronic obstructive pulmonary disease. Nah, kita bahas untuk etiologinya. Etiologi terseringnya itu ada dua. Ada biasanya pasien disebutkan dengan riwayat merokok lama dan polusi asap. Seperti contohnya ibu-ibu ataupun nenek-nenek yang memasak di rumah itu masih dengan kayu bakar. Nah, itu sering contohnya di soal. Nah, untuk etiologi lainnya sebenarnya banyak. Faktor risikonya itu banyak. Jadi, tapi untuk yang dua tersering adalah ini. Nah, kalau ditanya apa yang terjadi pada fungsi paru pada pasien dengan PPOK, maka jawabannya adalah ini, 3 ini. Ini ada juga sering, maksudnya ada juga keluar soalnya tapi tidak sering. Nah, kalau ditanya itu, maka jawabannya adalah terjadi peningkatan volume residu, penurunan vital kapasitas, dan peningkatan fungsional residual capacity. Nah, jadi ini bisa dicari ya pengertian masing-masing. Oke, saya tidak akan bahas di sini karena soalnya pun sesekali keluar seperti itu. Selanjutnya kita bahas untuk klasifikasi PPOK. Klasifikasi PPOK dibagi dua. Ada yang bentuknya seperti bronkitis kronis dan ada yang PPOK emfisema. Nah, untuk yang bronkitis kronis, dia itu gejalanya batuk dan dahaknya itu berwarna putih. Pada ronsen didapatkan corakan vaskular kasar lebih dari sepertiga medial biasanya. Oke. Untuk yang emfisema, pasien pasti datang dengan sesak nafas. Oke. Lalu pada inspeksi didapatkan dadanya itu barrel chest. Bentuk dada seperti tong. Dan biasanya pasiennya itu datang dengan sering mencucu dengan usaha untuk mengeluarkan udaranya. Nah, lalu dalam ronsennya itu biasanya didapatkan hiperlusen. Oke. Sela iga melebar, diafragma mendatar, jantung ramping atau pendulum. Nah, bagaimana foto ronsennya? Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri itu adalah foto normal X-ray. Oke, kita lihat. Nah, bedanya dengan emphysematus lung. Yang dimaksud dengan hiperlusen adalah yang bagian ini. Yang bagian hitam-hitam ini. Nah, bandingkan dengan yang di sini. Oke, di sini atau di sini. Di sini. Nah, beda ya. Yang sebelah kanan itu warnanya kesannya lebih gelap. Oke, karena penumpukan dari udara. Sedangkan yang sebelah kiri bisa kita lihat pada normal X-ray, corakan bronkovaskularnya itu merata dari hilus sampai ke ujung parenkim paru. Beda ya dengan yang sebelah kanan, lebih banyak gambaran hiperlusennya, hitam-hitamnya. Lalu, untuk yang sela iga melebar, kita lihat yang di sebelah kiri
sela iganya normalnya seperti ini, jarak antar sela iganya. Nih. Nah, berbeda dengan yang sebelah kanan, melebar. Nah, tuh jauh-jauh. Tuh jauh-jauh sela iganya. Nah, inilah yang bisa membuat gambaran barrel chest pada saat kita inspeksi. Jadi dadanya itu seperti tong karena sela iganya ini melebar. Nah, lalu ada juga diafragma mendatar. Nah, pada gambar ini sebenarnya diafragmanya tidak terlalu mendatar ya, tapi nanti ada gambar yang khas memang diafragmanya itu bisa mendatar sampai seperti ini. Nah, ini diafragmanya. Kan kalau ini batas diafragmanya ini kan. Nah, berbeda ya. Nah, oke. Untuk yang jantung ramping atau pendulum, nah kita lihat yang sebelah kiri dulu ya normalnya nih. Normalnya jantungnya tuh gambarnya bagus seperti ini. Nah, seperti jantung beneran kalau di gambar-gambar buku anatomi. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelah kanan seperti pendulum. Nah, pendulum tuh bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini saya gambarkan. Nah, ramping dia jantungnya. Oke. Nah, ini adalah jantung yang pendulum ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut untuk terapi secara umumnya nih, secara umum ya. Nanti kita akan bahas lagi yang secara lain-lainnya. Nah, secara umumnya terapi dari PPOK itu yang pertama kita kasihkan oksigen, pasti dong, karena pasien sesakan. Nah, tapi pemberian oksigen ini hanya diberikan jika SpO2 pasien tersebut kurang dari 94%. Nah, targetnya itu adalah 85-92%. Nah, lalu kita kasih SABA, short acting beta agonis. Nah, jika tidak respon bisa kita tambahkan iprapropium bromida. Lalu kita kasih steroid oral ataupun IV, bisa kita kasih prednison 40 mg per hari selama 5 hari atau methylprednisolone 32 mg per hari single dose. Nah, kita kasih antibiotik jika memang terbukti ada infeksi. Nah, biasanya antibiotik yang kita kasih itu bisa berjenis dengan golongan macrolide ya. Macrolide yang ujungnya sin, azitromisin, erythromycin. Nah, lalu bisa kita kasih juga mukolitik seperti asetilsistein, ambroxol, dan yang ini juga sering ditanya nih, diet PPOK. Nah, diet PPOK itu seperti apa? Nah, diet PPOK itu dia rendah karbohidrat dan tinggi protein. Nah, ini diingat ya, rendah karbohidrat dan tinggi protein itu diet pada pasien-pasien PPOK. Kenapa harus rendah karbohidrat? Ternyata kalau pasien tersebut mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi, dia itu akan makin memperparah daripada gejala sesaknya. Nah, untuk mekanismenya bagaimana, silahkan dicari sendiri. Oke, lalu nanti juga akan ada ditanya terapi yang sesuai dengan GOLD, kriteria GOLD, dan MMRC. Nah, terapinya itu dibagi 4, ada kategori kriteria A, B, C, dan D. Nah, tentunya kita harus tahu dulu dong, GOLD itu apa-apa saja, dan MMRC itu apa-apa saja. Nah, kita bahas yang pertama, GOLD ya. Jadi ada PPOK diklasifikasikan sesuai dengan kriteria GOLD. Ada 1, 2, 3, dan 4. Atau mild, moderate, severe, dan very severe. Nah, bedanya, untuk yang GOLD 1, gejalanya itu pasti sputumnya produktif. Dan bisa ada sesak. Oke? Untuk FEV1 per FEC-nya itu semua sama. 1, 2, 3, 4 itu udah pasti dong. Karena dia PPOK, obstruksi FEV1 per FEC-nya itu kurang dari 70%. Nah, kita lihat FEV1 per post bronkodilatornya. Nah, jadi kita kasih bronkodilator pada pasien tersebut. Habis itu kita cek lagi FEV1-nya. Nah, kalau didapatkan lebih dari 80%, maka itu yang mild. Ataupun yang 1, GOLD 1. Nah, kalau yang 2, itu gejalanya ada dan sesak saat beraktivitas. Nah, muncul sesaknya itu saat beraktivitas untuk yang 2. FEV1 post bronkodilatornya itu 50-80%. Oke. Untuk yang ketiga, GOLD 3, severe, itu gejalanya sesak. Oke, sputum produktifnya ada dan sesaknya itu saat istirahat. Dan FEV1 post bronkodilatornya itu 30-50%. Sedangkan yang 4, very severe, itu adalah gejala sputum produktif ditambah CHF atau gagal nafas. Nah, itu bisa langsung kita kategorikan sebagai GOLD yang 4. Nah, dan terus post bronkodilator FEV1-nya itu kurang dari 50% ditambah dengan gejala gagal nafas. Nah, cara gampang hafalnya adalah kalau saya pribadi, saya cukup menghafal untuk yang nilai FEV1 post bronkodilatornya. Karena biasanya memang sangat
sering disertakan nilai tersebut gitu untuk kriteria untuk mengklasifikasikan kriteria gold ini. Lalu untuk yang MMRC itu ada 4. Nah, MMRC ini mirip-mirip dengan kriteria untuk CAF 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama 1, sesak saat aktivitas berat. 2, sesak saat jalan cepat. 3, sesak saat jalan biasa atau jalannya lebih lambat dari orang lain. Dan 4, itu adalah sesak saat aktivitas biasa. Nah, ini diingat ya untuk klasifikasi GOLD dan MMRC. Nah, sekarang kita masuk ke terapinya. Untuk kriterianya. Nah, terapinya ada 4 kriterianya, A, B, C, dan D. Nah, semua kriterianya itu bisa kita kasih obat simptomatik, mukolitik, antitusif, antibiotik, dan fisioterapi. Nah, tapi ada obat khasnya untuk masing-masingnya. Nah, cara menghafal yang enaknya adalah yang pertama, kita urutkan dulu A, B, C, D, dan D. Lalu kita urutkan pada bagian kriteria gold-nya, atau di sini disingkat G. Nah, untuk yang A, gold 1, 2. Gold 1 atau gold 2, gitu maksudnya. Untuk yang B sama seperti yang A, gold 1 atau gold 2. Nah, untuk yang C, itu turun lagi. Gold-nya gold 3, 4, dan yang D, gold 3, 4 juga sama seperti yang C. Nah, untuk yang M, itu hafalnya urutan ke bawah. M12, M34, M12, M34. Nah, seperti itu cara hafalnya. Nah, untuk kriteria A, kita kasih SABA atau antikolinergik. Nah, yang B, SABA ditambah LABA, atau labanya bisa kita ganti antikolinergik yang long acting. Nah, untuk yang C, kita tambah lagi obatnya. SABA ditambah LABA atau antikolinergik ditambah inhalan kortikosteroid. Nah, kalau yang D, itu maka obatnya semua kita kasih. Kita kasih SABA, kita kasih LABA, kita kasih antikolinergik, dan kita kasih inhalan kortikosteroid. Nah, ini ya untuk ada yang mau foto terapi sesuai GOLD dan MMRC pada PPOK. Nah, sama seperti asma, PPOK itu juga ada bentuk eksaserbasinya. Nah, bagaimana kita tahu bentuk eksaserbasi dari PPOK? Ada 3 gejala utamanya, yaitu yang pertama adalah batuk. Batuknya itu semakin meningkat setiap harinya dan semakin produktif, menghasilkan sputum. Nah, sesaknya juga sama, sesaknya semakin berat, sputumnya itu berubah warna dari putih bisa jadi kuning ataupun hijau atau kuning kehijauan. Nah, ini adalah 3 gejala utama dari PPOK eksaserbasi. Nah, untuk klasifikasinya dibagi menjadi 3. Nah, ada yang tipe 1, 2, 3. 1 itu berat, 2 itu sedang, dan 3 itu ringan. Membedakannya, kalau yang tipe 1 ataupun berat, itu dia 3 gejala utama tadi itu ada. Sedangkan yang tipe 2, itu cuma 2 gejala. Sedangkan yang tipe 3, yang ringan, itu ada salah satu gejala di atas, ditambah dengan riwayat ISPA selama 5 hari. Nah, terapi dari PPOK eksaserbasi adalah, selain dari terapi PPOK di atas, maksudnya terapi yang ini, yang 6 ini, pada pasien PPOK eksaserbasi juga ditambah dengan antibiotik. Nah, antibiotiknya ini pun berbeda tergantung dari tipenya. Untuk yang tipe 1 yang berat, itu bisa kita kasih injeksi meropenem atau injeksi ceftazidime, levofloxacin IV, tipe yang sedang injeksi ceftriaxone ataupun cefotaxime, levofloxacin oral, dan tipe yang 3 ringan itu adalah bisa kita kasih cotrimoxazole ataupun amoxicillin, dan doxycycline ataupun cefixime. Nah, ini ya obat-obatan antibiotik untuk PPOK dengan eksaserbasi. Nah, ini kalau ada yang mau foto. Sekian, terima kasih. Lanjut ke part selanjutnya ya.